wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kunjungan kami ke Museum Tanah dan Pertanian yang terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Bogor. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fiantika yang akan memandu presentasi kali ini. Tentunya saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Pera, Kawanda, Mela, Cita, Rara, dan Cempaka. Jadi di sini terdapat beberapa hal yang akan kami sampaikan, yaitu terkait latar belakang berdirinya museum, galeri tanah iklim dan lingkungan, galeri pangan dan peradaban, galeri kebijakan komoditas, galeri peternakan, dan yang terakhir adalah galeri pertanian masa depan. Baik, langsung saja ke pemaparan yang pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh Kawanda. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari berdirinya Museum Tanah dan Pertanian. Museum Tanah dan Pertanian beralamatkan di Jalan Juanda nomor 98. Museum Tanah ini diresmikan pada tanggal 5 Desember tahun 2017, sedangkan untuk Museum Pertanian didirikan pada tanggal 22 April tahun 2019. Keduanya diresmikan oleh Menteri Pertanian Dr. Haji Adi Amron Sulaiman, Menteri Pertanian periode 2014 sampai 2019. Dikarenakan Museum Tanah dan Pertanian ini sangat berkaitan erat, maka dilakukannya peresmian ulang pada tanggal 3 Maret tahun 2020 yang diresmikan oleh Dr. Syahrul Yassin Limpo SH, MSI MH, selaku Menteri Pertanian. Gedung yang ditempati oleh Museum Tanah dan Pertanian adalah sebuah gedung lembaga penelitian tanah sejak tahun 1905. Baik, terima kasih. Selanjutnya terkait galeri tanah iklim dan lingkungan akan disampaikan oleh Cempaka. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih untuk di sini saya akan menjelaskan tentang galeri tanah iklim dan lingkungan. Galeri tanah iklim dan lingkungan yaitu menampilkan koleksi bantuan sebagai bahan yaitu pembentuk tanah, proses dan faktor-faktor pembentuk tanah, serta klasifikasi tanah. Terdapat koleksi monolit yang mewakili 10 ordo tanah yang mewakili 10 ordo tanah yang ada di Indonesia dari 12 ordo tanah menurut klasifikasi tanah di Indonesia, serta ada juga ekosistem lahan yang menggambarkan keterkaitan antara pembeli diorama, dilengkapi dengan ilustrasi organisme-organisme yang terdapat di sekitar tanah. Terima kasih. Selanjutnya terkait galeri pangan dan pertanian akan disampaikan langsung oleh waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang galeri pangan dan peradaban pertanian. Galeri ini menampilkan sejarah beberapa komoditas pangan beserta peradaban pertanian yang ditampilkan dalam bentuk pengolahan lahan sawah, rumah petani, dan alat pertanian. Selain itu terdapat koleksi sebagai komoditas pangan baik asli maupun di gambar ini dijelaskan rumah petani menggambarkan suasana rumah pedesaan tradisional lengkap dengan berbagai peralatan pertanian dan rumah tangga yang biasa dipakai sehari-hari. Kemudian di bagian rumah terdapat pula berbagai jenis lumbung yang dipakai sebagai tempat menyimpan hasil panen maupun Baik, selanjutnya galeri kebijakan dan komoditas yang akan disampaikan oleh Cita. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan galeri kebijakan dan komoditas. Memasuki galeri ini, pengunjung di bawah menjelajah tunasnya di benak orang-orang Eropa memulai dengan Nusantara. Di galeri ini, perkembangan pertanian di era setelah kemerdekaan dipamerkan berdasarkan periodisasi kabinet dari tahun 1945 sampai 2019. Di galeri ini pula dipamerkan kemewahan tempat makan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi pada masanya. Ditampilkan pula gambaran tentang 6 komoditas perkebunan utama beserta
sejarah, deskripsi, dan manfaatnya, serta beberapa peralatan yang digunakan dalam aktivitas panen, pasca panen maupun pengolahan komoditas pertanian. Adapun Menteri Pertanian Republik Indonesia Merdeka dan kebijakannya juga ditampilkan di dalam ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih. Selanjutnya terkait dengan galeri peternakan yang akan disampaikan oleh Nela. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang mencari saya di sini. Saya akan menjelaskan tentang galeri peternakan. Nah, di galeri peternakan itu berbagai perkembangan teknologi peternakan disajikan dalam bentuk video pendek, diorama, poster, dan beberapa artefak yang berkaitan dengan peternakan. Nah, di galeri peternakan ini ada yang sangat unik, yaitu ada kantung sapi namanya Belgian Blue atau dikenal dengan gatal kaca. Pertama di Indonesia itu ada ketika tahun 2017, beratnya mencapai sekitar 2 ton. Lalu di galeri peternakan juga ada banyak ternak ayam, juga ada domba Garut yang sangat populer. Mungkin itu aja. Terima kasih. Selanjutnya adalah galeri terakhir yang akan disampaikan oleh Vera. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Ini saya akan menjelaskan galeri pertanian yang terdepan. Galeri ini menampilkan teknologi pertanian. Para pakar memunculkan konsep pembangunan pertanian era industri 4.0, yaitu suatu pertanian presisi yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi. Di dalam galeri ini juga ditampilkan ilustrasi tentang penggunaan teknologi canggih dalam bidang pertanian seperti drone, traktor otonom, sensor lingkungan dari cuaca, citra udara, dan juga rekayasa genetik dalam praktik bidang pertanian. Selain itu terdapat juga produk nanoteknologi, yaitu berupa sendal ramah lingkungan yang terbuat dari karet alam. Di sini juga terdapat TM beras yang hanya terdapat 5 di Indonesia, 1 di Museum Tanah dan Pertanian, dan patentnya disumbangkan di masjid. Terus di bawahnya ada alat pemupuk yang dibawa menggunakan helikopter khusus pertanian. Baik, terima kasih. Itu dia pemaparan hasil kunjungan kami. Jadi sekarang kita sama-sama tahu bahwa Mustani atau Museum Tanah dan Pertanian Indonesia ini merupakan salah satu aset yang menginformasikan keberagaman tanah Nusantara, sejarah, kejayaan pertanian Indonesia, program dan kebijakan, serta gambaran pertanian di masa depan. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Bunga mawar, bunga selasih, warnanya cakep. Ulang ya. Bunga mawar, bunga selasih, cakep. Warnanya cerah, tiada duanya, cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga tidak ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.